Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan materi akhlak dengan pendekatan tafsir. Ini adalah pembicaraan yang keempat dan saya ingin mengemukakan dulu bahwa kata allama di dalam Al-Quran itu disebut 25 kali dalam 24 ayat dan 14 surat. Karena kita kemarin allamal insan ya, kita kemarin masih menjelaskan allamal insan. Jadi khalaqal insan, dan setelah khalaqal insan kita sampai allamal insan ma lam ya'lam. Sebelumnya itu adalah iqra wa rabbukal akram. Ini tidak perlu diuraikan karena sudah jelas. Dan ada allama bil qalam. Jadi fokus kita pada hari ini adalah kata allama. Kata allama, kata allama ini ada beberapa kali, 25 kali, 24 ayat, tetapi juga dalam bentuk yu'allimu 11 kali dalam 9 ayat, dan tu'allimu 4 kali dalam 4 ayat, 4 surat, dan alim 3 kali, 3 ayat, 3 surat. Anehnya ta'allama tidak ada ya. Jadi ta'allama yang artinya juga belajar itu juga tidak disebut. Ya ta'allam ada, tapi ta'allam tidak ada. Baik, jadi hari ini kita pelajari tentang 24 ayat yang menggunakan kata allama. Ada yang menarik, yaitu kata pertama yang disebut di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda jika kamu memang orang yang benar. Dan kisah ini sudah kita kenal bersama. Yang menjadi fokus kita adalah allama. Allama di dalam ayat ini adalah memberi potensi akal. Jadi allama Adam al-asma itu artinya Allah memberi potensi akal, analisis dan sebagainya. Analisis, simbiosis, semua aspek-aspek akal diberikan kepada Adam. Karena itu allama dapat juga memberikan ilham atau memberikan informasi ke dalam memori Adam. Jadi speichern, apa itu, merekam, transfer informasi dari Allah kepada Adam. Transfer informasi itu tidak harus di dalam bentuk percakapan. Bisa saja langsung diberikan oleh Allah kepada memori dan Adam langsung faham. Ya, jangan membatasi dengan pengalaman kita. Karena ini masalahnya Allah dengan Adam langsung. Maka memori di dalam manusia yang bernama Adam itu diilhamkan langsung ke dalam otak. Dalam hal ini hard disknya adalah otak.
maka tidak mustahil bahwa banyak sekali memori yang sudah ada di dalam otak kita kadang-kadang muncul di dalam mimpi, muncul di dalam ilham. Itu ada dasarnya hanyalah kecepatan mengakses hard disk saja. Nah, memori itu yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam itu diturunkan kepada kita. Karena itu manusia sering disebut juga dengan Bani Adam. Nah, tadi kita belum sampai ke situ karena kita baru sampai insan. Dan kita tahu bahwa insan digunakan di dalam surat Al-Alaq karena insan mewakili perangai manusia dan bahan dasar manusia yang asli. Baik, jadi struktur memori manusia sudah didesain sedemikian rupa dengan operating system yang sedemikian rupa sehingga ilham itu dapat sampai kepada manusia. Ilham dari Allah dapat sampai kepada manusia. Pertanyaannya kenapa? Karena manusia dibuat, kalau di dalam Al-Quran itu dinyatakan min ruhi wa nufikha fihi min ruhi, dan ditiupkan kepadanya min ruhi, sebagian dari rohku. Nah, di sini memang for the invertible, ada yang mengatakan ruhi itu roh milik Allah. Jadi itu posesif. Tapi ada juga yang mengatakan min ruhi itu rohnya sama dengan roh Allah. Kita tidak perlu perdebatkan. Saya kira yang lebih selamat adalah yang pertama. Jadi satu roh, sejenis roh yang menjadi milik Allah. Itu yang lebih selamat. Kalau kita sama, roh kita sama dengan roh Allah, itu agak terlalu berani ya. Nah, kita pakai ambil yang selamat saja. Jadi ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam itu direkam dengan suatu software yang sangat canggih dan itu diturunkan kepada Bani Adam melalui deoksiribonukleik acid, DNA. Maka kita mempunyai ilmu yang sama dengan Nabi Adam. Masalahnya kita bisa mengakses otak kita apa enggak? Jadi problem kita adalah problem mengakses memori yang sudah ditanam oleh Allah di dalam otak kita. Nah, untuk itu kita perlu mengerti struktur memori manusia dan juga pengertian-pengertian yang diilhamkan kepada Nabi Adam. Ayat kedua yang disebut adalah jawaban para malaikat waktu sudah ditantang untuk menyebutkan itu, maka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Tuhan, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi di sini ditambah innaka antal alimul hakim. Di sini malaikat tahu bahwa kapasitas otak manusia berbeda dengan kapasitas otak malaikat. Mereka juga punya otak, buktinya dia bisa diajar oleh Allah. Dan bisa mendebat juga kepada Allah. Dalam banyak hadis diungkapkan bahwa malaikat disuruh menghapus dosa orang mukmin, kemudian bertanya, ini dosanya diulangi lagi. Enggak apa-apa, kata Allah, dihapus dosa itu dalam catatan amal. Kemudian dia berbuat dosa lagi, ditulis lagi. Kemudian dia bertaubat, enggak disuruh menghapus lagi. Loh, ini sudah 3 kali, masih mendebat. Artinya ada reasoning,
yang resident capability yang dimiliki oleh malaikat. Ayat yang ketiga adalah satu prinsip kemudahan. Jadi setelah yang pertama dan kedua mengajarkan tentang dialog manusia, Allah dengan Adam dan Allah dengan malaikat, kita bertanya-tanya yang diajarkan kepada Adam itu apa? Ternyata yang paling pertama disebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah 239 adalah prinsip kemudahan. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Prinsip kemudahan. Artinya ikatan batin dengan Allah itu tidak perlu ketat sekali dengan formalnya. Tapi bisa dengan berjalan, bisa dengan berkendaraan, bisa sambil melakukan hal-hal yang lain. Maka di sini peran ulama dengan segala logika hukum yang telah diberikan kepada kita, maka ulama bisa menentukan. Sebagai ilustrasi ingin saya sampaikan, suatu hari kakek saya ini kebetulan ayah dari ibu saya meninggal tahun 73. Saya sudah tingkat 2 waktu itu. Jadi suatu hari dia melihat tetangganya datang ke rumah dia, minta air, ikut mandi. Ya, jadi zaman dulu itu tidak semua orang punya sumur. Ya, jadi sumur hanya miliknya orang yang tertentu saja. Dan kakek saya termasuk yang sumurnya baik, di semen, luas, selalu bersih. Ya. Jadi orang ini datang. Lalu ditanya, kenapa kamu mandi? Ya, ini jam berapa? Siang-siang mandi? Oh, saya mau sholat. Tadi dikencingi bayi saya. You bisa bayangkan kalau itu terjadi sekitar tahun 1915. Jadi 100 tahun lebih dari sekarang. Jadi you bisa bayangkan betapa waktu itu suaranya masuk? Hilang ya? Masuk. Ada? Ada. Oke. Kok tidak ada di ini saya? Baik. Oh, videonya juga mati? Oh, sudah jalan sekarang. Ya, oke. Apa yang dikatakan oleh kakek saya ini, dia mengatakan keadaan kamu adalah selalu najis karena punya bayi. Ya sudah, keadaanmu itu berarti tuhur, suci. Memang alamiahnya orang yang punya bayi untuk 1 abad yang lalu, ya kena najis. Ya sudah, saya nggak perlu mandi. Ya dengan apa yang ada. Keadaanmu itu ya suci, ma'fu, dimaafkan. Sebagaimana ayat ini. Berkendaraan atau berjalan kaki. Jadi prinsip kemudahan. Sekarang. Nah, ayat yang keempat adalah tentang syarat pemimpin negara. Jadi yang diajarkan kepada manusia adalah syarat pemimpin negara. Jadi prinsip kemudahan, yang kedua syarat pemimpin negara. Surat Al-Baqarah 251. Mereka tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud al-mulk, pemerintahan, dan hikmah sesudah meninggalnya Tolut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain,
pasti rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Ayat ini jelas melihat urutannya, kita bisa mengemukakan bahwa syarat pemimpin yang pertama kali Talut itu dipilih langsung oleh Allah. Ya, Talut itu dipilih langsung oleh Allah. Carilah anak muda yang punya sifat begini, dan itu ketemu. Dialah yang dipilih langsung oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang menggantikan Talut siapa? Ternyata dinyatakan di dalam ayat ini adalah Daud membunuh Jalut. Dan yang membunuh Jalut itu diapresiasi sebagai raja. Artinya syaratnya adalah prestasi dalam peperangan. Jadi tidak mustahil kalau presiden itu seorang jenderal. Jangan haramkan. Bahkan di Amerika, presiden harus pernah ikut wajib militer. Walaupun cuma ikut wajib militer. Kennedy itu kapten di Angkatan Laut pada Perang Dunia. Ya. Jadi akhir Perang Dunia saya kira ya, karena dia tahun 63 sudah terbunuh, berarti sekitar tahun 59 sudah jadi presiden. Nah, itu prestasi di dalam peperangan menjadi konsideran atau pertimbangan untuk mendapatkan pemerintahan dan hikmah. Di sini ada pemerintahan dan hikmah. Al-mulk wal hikmah. Artinya bukan orang bodoh yang bisa jadi presiden. Ya, bukan boneka, tapi yang memiliki hikmah. Hakim atau filosof. Angela Merkel itu berapa belas tahun jadi Perdana Menteri. Ternyata profesor kimia organik. Dia katakan Angela Merkel lebih penting daripada Donald Trump. Karena apa? Karena pinternya itu. Dia satu-satunya Perdana Menteri Jerman dalam beberapa puluh tahun terakhir yang mampu berbicara dengan saintis. Kalau ada saintis mengusulkan sesuatu, dia mendengarkan dengan tekun, membuat catatan-catatan. Ya, kimia organik itu. Presiden Prancis yang dulu, siapa itu namanya? Ya, yang sudah meninggal karena tuberkulus. Dia seorang filosof, profesor filsafat. Ya, jadi begitulah presiden seharusnya. Ada statement yang menarik di akhir itu. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Artinya cara menahan kerusakan bumi adalah dengan pemimpin yang tahu hikmah. Ya. Baik. Ayat yang kelima, 282 Al-Baqarah. Ini ayat sangat panjang. Yang penting adalah justru akhirnya menurut saya. Ayat ini menyuruh orang menulis hutang piutang dan mendapat saksi dalam hutang piutang itu. Maka di akhir ayat itu, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.
Dan diakhiri dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang diajarkan adalah sesuatu yang pasti benar. Jadi dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan, karena di sini pakai kata allama juga, kemudian di tempat lain itu allama digunakan kepada Nabi Adam. Dengan demikian ilmunya Nabi Adam setara dengan ilmu kita. Ilmunya. Cuma bagaimana kita mengaksesnya. Dapat disimpulkan bahwa akhlak seorang hamba Allah dapat dirumuskan dalam satu kata. Takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajari. Jadi kehebatan manusia dibandingkan malaikat adalah akal. Tapi akal harus didasari pada takwa. Kalau kita lihat pada ayat-ayat yang lain, definisi takwa adalah berhati-hati atau berwaspada, menghindari keburukan atas dasar iman. Dan mengerjakan kebaikan, ya. Mengerjakan kebaikan, menghindari keburukan atas dasar iman. Itu takwa. So, akhlak manusia dapat dirumuskan dalam satu kata, bertakwa. Tapi itu mungkin kajian nanti, ya. Kita baru kata allama. Ayat yang ke-6, An-Nisa 113. Ini merupakan pegangan bagi pemimpin maupun umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'in wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui sebelumnya. Dan adalah karunia Allah sangat besar kepadamu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan sesuatu yang belum kita ketahui. Inilah ilham. Inilah ilham. Dalam segitiga kreativitas itu didasari atas pengalaman, bacaan, dan ilham. Ilham itu yang paling tinggi, yang paling mahal. Ada seorang Kekulé namanya, seorang ahli kimia. Dia ingin menentukan struktur molekul. Waktu itu bensin C6H6. Ini ikatannya ini gimana? C6H6. Apakah C1 dengan C2? Apakah C1 dengan C6 yang berikatan rangkap? Dia memikirkan, tiba-tiba dia mimpi ada ular yang menggigit ekornya. Ular menggigit ekornya. Maka kemudian dia bangun dan dia mengemukakan konsep bukan C1 dengan C2 atau C1 dengan C6, tapi terjadi suatu fase energi baru di mana mereka semua seperti melingkar. Energinya tidak seperti ground state lagi,
tapi energinya seperti saling berikatan, melingkar. Nah, jadi itu yang disebut ada energi state yang baru, dan terbukti benar. Padahal dia hanya bermimpi melihat ular, dan dia lambangkan C6H6 itu dengan lingkaran di tengahnya, mengenangkan pada mimpinya itu. Nah, jadi pegangan pemimpin adalah tentu saja mohon ilham kepada Allah. Ada satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sebelum dia berangkat perang. Di sini perang ini adalah suatu wakil dari keadaan darurat, yaitu Allahumma alhimni rusdi, ilhamkanlah kepadaku kecerdasanku. Alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi, dan lindungilah aku dari buruknya egoku. Nah, di situ seorang pemimpin harus bisa membedakan ini dorongan ego atau dorongan ilham. Kalau kita lihat sekarang akhir-akhir ini banyak sekali nasihat di YouTube maupun di mana-mana tempat bahwa pikiran kita itu menentukan hasil. Kita menghipnosis diri kita. Saya ada macam-macam cara, misalnya dengan menulis. Mulai sekarang dan seterusnya aku menjadi seorang yang rajin belajar. Mulai sekarang aku menjadi orang yang suka memasak misalnya. Dari tidak pernah memasak, tadinya benci memasak menjadi suka. Bahkan ada yang kepada orang lain. Suamiku selalu minta uang padaku. Mulai hari ini suamiku akan memberi uang padaku. Terus ditulis saja dengan penuh konsentrasi. Sehari lakukan itu 200-300 kali. Kononnya dia akan berkesan, berpengaruh. Jadi assignment yang seperti ini dapat terjadi. Karena itu doa Rasulullah mohon ilham tadi patut kita amalkan, terutama yang semua saja memerlukannya. Ayat yang ketujuh adalah menjaga halalnya makanan. Jadi akhlak kita yang diajarkan oleh Allah dari ayat-ayat yang menggunakan kata allama itu, yang ketujuh adalah menjaga halalnya makanan. Di ayat lain dikatakan thayyibat. Ya. Yang Rasulullah itu menghalalkan thayyibat dan mengharamkan khaba'ith. Jadi semua yang baik itu dihalalkan, semua yang buruk diharamkan. Yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu lakumul khaba'ith. Ya. Jadi dasarnya kalau ada satu barang yang tidak tahu hukumnya, dilihat saja manfaatnya. Kalau dia baik, berarti thayyibat. Kalau tidak baik, berarti khaba'ith. Kalau jelas diharamkan, berarti khaba'ith. Dulu orang mengatakan babi, protein juga. Pada saat ilmunya baru sampai protein. Tapi setelah mengetahui bahwa ada hormon-hormon yang terkandung yang berbahaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang-kadang dan hampir selalu malah bahan-bahan alam itu bercampur, tidak satu bahan. Misalnya gambir, tidak hanya katekin saja, ada banyak benda. Jadi jeruk misalnya, tidak hanya vitamin C saja, banyak benda di situ. Ada asam sitratnya yang bikin kecut.
ada misalnya sayuran kok enak. Oh, bisa dipastikan dia mengandung asam urat. Udang juga enak, ya asam uratnya lebih tinggi. Jadi sekarang kapan sesuatu itu yang tadinya halal menjadi haram? Pada saat barang itu ke tubuh orang itu menjadi khaba'ith. Pada saat dia tidak sakit asam urat, maka udang adalah halal. Tapi setelah kakinya bengkak seperti itu sampai mengganggu, maka menjadi haram. Ya, karena dalilnya adalah sudah menjadi khaba'ith, sesuatu yang buruk. Baik. Ayat ke-8 menceritakan Nabi Isa yang diajar oleh Allah dengan berbagai ilmu, bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya, bisa membuat burung, buat bentuk burung, sesuatu yang berbentuk burung kemudian ditiup dan menjadi burung sungguhan. Semua itu terjadi dalam izin Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Isa itu diajar oleh Allah. Tapi yang lebih penting adalah wa'allamtuka, dan aku mengajarkan kepadamu al-kitaba, pada kitab, wal hikmata, dan hikmah, kitab Injil maksudnya, wat Taurata, dan Taurat, wal Injila, dan Injil. Berarti alam tukal kitabah ini mungkin kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Nah, diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Yang menarik adalah di awal ayat ini perintah Allah kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, uzkur ni'mati, ingati nikmatku. Jadi antara mengingat nikmat yang berupa mukjizat-mukjizat tadi. Jadi mukjizat dan zikir itu tidak terpisahkan. Mukjizat dan zikir tidak terpisahkan. Ini menjadi tantangan dalam dakwah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang rasa religius, pengalaman rohani, supaya diajarkan kepada umat. Tadi malam pulang dari rapat jam 9 sampai rumah, karena capek saya buka YouTube. Apa yang nampak adalah Gisela, siapa itu? Gisel yang mamanya Gempi itu. Nah, itu menyesal sudah bercerai dari suaminya, siapa yang anaknya Roy Martin. Udah diwawancara. Ini menarik, ini saya mau tahu, ini mau dakwah Kristen Pak ya, gitu kan? Menarik kan? Sekarang bungkusnya seperti itu. Saya ikuti. Dia tidak nyata-nyata dakwah Kristen. Dia mengatakan, saya ini dulu runner up idol, entah tahun berapa, 2008 atau berapa. Indonesian Idol itu pun nggak sengaja. Kemudian aku dapat runner up. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu mudah banget. Hidupku tuh mudah banget. Suatu hari duitku tinggal 1 juta. Di ATM tinggal 1 juta. Panik aku. Aduh, makan saja berapa? Sudah jadi star. Maka
dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba dia ditelepon untuk mengisi satu dialog begitu dan dibayar 30 juta. Tuhan ternyata baik hati. Yang menarik adalah dia kemudian mengungkapkan betapa ayahnya dan ibunya sering bertengkar. Dan mereka tidak bercerai karena supaya anak-anaknya tidak melihat mereka bercerai demi anak-anaknya. Tapi yang lebih gila adalah dia katakan orang tuanya berbeda agama. Dia dengan suaminya, mantan suaminya tidak berbeda agama atau bercerai juga. Dia katakan, itu saya punya trauma psikologis. Bagaimana dia membungkus sebuah fenomena yang sama, yang ayahnya dan ibunya berbeda agama tidak bercerai, yang dia sama agama bercerai. Tapi dia katakan saya menyesal karena wisdom itu baru saya sadari sekarang. Bahwa Tuhan sangat baik pada saya. Nah, ini satu contoh betapa siapa itu Maranatha atau siapa itu namanya itu. Nah, itu sudah mulai mendakwakan dengan Gizel. Tidak ada ayat sama sekali, tapi dakwah bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita. Ya. Padahal menurut Pak Sidanggang, mereka cuma punya satu sifat, baik. Tuhan cuma punya satu sifat, baik. Kalau ditambah 2 itu kasih. Jadi kita punya 99 Asmaul Husna. Baik. Ayat yang ke-9. Al-An'am ayat 91 adalah menceritakan tentang misteri wahyu yang superior. Jadi hakikatnya wahyu itu memang misterius tapi dahsyat. Jadi wahyu itu tidak kita ketahui sebelumnya, baik kita maupun orang tua kita tidak tahu. Dan itulah ilham, itulah wahyu. Ayat selanjutnya adalah ilham yang diberikan kepada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ayat yang ke-10 dan ke-11 dan ke-12 ya. Dan yang ke-13 adalah ilham kepada Nabi Khidir ya. Yang ke-13 itu surat Al-Kahfi ayat 65. Yang ke-15, yang ke-14 tidak saya bahas, itu sama dengan yang sama atau serupa dengan ayat yang sudah disebutkan di atas. Yang ke-15 surat Thaha ayat 71, yaitu kisah tentang Fir'aun yang marah karena para tukang sihirnya memilih beriman kepada Nabi Musa. Dan Fir'aun mengatakan, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kalian? Jadi hidayah ini harus minta izin kepada, kayak khutbah harus pakai sertifikat. Ada sertifikasi. Aduh, gimana ini? Pak Menteri Agama sudah tiru-tiru Fir'aun. Jadi hidayah dihadapkan dengan ambisi kuasa. Ambisi kuasanya Pak Menteri Agama mungkin tidak jadi presiden, sekedar menjadi suruhan yang baik aja, pesuruh yang baik. Tapi itu ambisi kekuasaan pada dasarnya. Ayat yang ke-16 surat Al-Anbiya ayat 80, yaitu
Allah mengajarkan kepada Nabi Daud metalurgi. Ayat ke-18 surat An-Naml ayat 16, Allah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman ilmu transpersonal. Ya. Dia bisa tahu suara burung atau pas personal. Dia bisa berbicara dengan burung, dengan semut, ya. Ini pas personal namanya. Pikiran, kalau transpersonal pada diri kita sendiri, kita bicara dengan organ kita, itu transpersonal. Tapi kalau pas personal kepada organ orang lain. Nah, jadi ini sekarang di abad 21 ini baru boom dibicarakan para ahli psikologi. Tapi Nabi Sulaiman sudah beberapa ribu tahun yang lalu sudah punyanya. Yang ke-19 surat Yasin ayat 69 menyebut bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan tiadalah kami mengajarkan kepadanya syair, dan bersyair itu tidaklah layak baginya Muhammad. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, illa dzikrun, pelajaran, wa qur'anun, dan kita yang memberi penerangan, wa qur'anun mubinun. Karena ada kata mubin itu sesuatu yang menjelaskan. Asal katanya bayana. Bayana itu kalau iya-nya dimatikan jadi baina. Baina itu antara dua benda, nah, di antaranya between. Maka bayana adalah membuat sesuatu yang tadinya jadi satu nggak karu-karuan, atau diurai jadi semua jelas unsur-unsurnya. Nah, maka Al-Quran juga diberi nama Al-Bayan. Ayat yang ke-21 surat Ar-Rahman mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi ayat yang ke-21 adalah 'allamal Qur'an surat Ar-Rahman 55, dan ayat yang ke-22 adalah 'allamahul bayan. Di sini ada yang menafsirkan mengajarkan bayan artinya menjadikan Rasulullah pandai menjelaskan sesuatu. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Bayan kan nama lain dari Al-Quran. Jadi ayat yang ke-23 adalah surat Al-Alaq yang sudah kita bahas. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena, jadi dengan tools, dengan peralatan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan pada manusia apa yang belum diketahuinya. Nah, jadi 24 ayat sudah kita bahas. Cuma ada satu catatan kecil, ma lam ya'lam, yang belum diketahui adalah yang belum bisa diakses dari memori kita. Makanya jadi masalah adalah bagaimana kita mengakses memori kita. Ini hubungannya dengan pertanyaan yang minggu lalu siapa? Faiz ya? Yang menanyakan tentang bagaimana bisa berpikir logis misalnya. Nah itu kita sugesti saja, kita aktifkan memori itu.
kita suruh dia aktif, tapi cara yang terbaik adalah dengan doa. Kita memohon kepada Allah, ya Allah aktifkanlah memori saya sehingga saya memahami ilmu ini. Kita punya santri di sini itu Mas Alfa, ya, nggak bisa matematik, lulusan Gontor. Saya nggak tahu waktu itu kalau dia lulusan Gontor. Lulusannya SMA-nya apa? SOS, Pak. Oh, SOS. Ternyata masuk fakultas teknik, nggak bisa matematik. Maka doanya adalah, ya Allah aktifkanlah memori matematik. Ya. Tapi 2 bulan kemudian dia udah lulus dalam waktu singkat. Yang anak kecil yang Jawi namanya, karena ibunya Jakarta, bapaknya Jawa, jadi Jawi namanya. Ayahnya Jawa, ibunya Betawi. Nah, Jawi. Anaknya namanya Jawi. Sekarang SMP kelas 3. Kemarin sore saya ke sana. Saya tanya gimana? Doanya masih dibaca, sudah 3 tahun ya. Saya beri doa itu dan dia juara terus. Dulu kelas 1 sampai kelas 5 nggak pernah juara. Pas kelas 6 ketemu saya kasih doa yang sama itu. Dan sejak itu dia jadi juara sampai sekarang. Yaitu, ya Allah aktifkanlah memori matematik, bahasa Inggris, sesuai anak SMP ya. Dan alhamdulillah dia bisa juara. Syaratnya cuma satu sebenarnya kalau mau efektif. Frekuensi otak juga harus agak rendah. Nah, caranya atau indikatornya kalau kita agak ngantuk. Kalau kita agak ngantuk berarti frekuensi otak turun. Nah, caranya adalah bernapas sambil terpejam dan bernapasnya santai. Bernapas santai, terpejam. Nanti mulai ngantuk, nah itu berdoa. Bersuara doanya. Maka bawah sadar akan merespons. Karena kita sudah yakin bahwa memori kita itu ada semua ilmu, ya kita tinggal mengaktifkan saja. Ya Allah, aktifkanlah memori matematik, ya. Memori apa, ya. Kalau kemarin Faiz ya yang tanya itu adalah tentang kemampuan hati mengindra seseorang, ini bakatnya apa atau perilakunya bagaimana. Maka yang diaktifkan sensor. Ya Allah, aktifkanlah sensor di dalam diri saya. Jangan mengatakan tubuh. Kalau tubuh itu nanti ke hardware-nya, padahal bukan selalu hardware kan, kadang software kan? Jadi ya Allah aktifkanlah sensor dalam diri saya. Diri lebih umum daripada tubuh ya. Sedemikian rupa sehingga saya dapat apa yang ya tepat jam 7 di jam saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pas habis persiapan saya, diam-diam kita sudah 20 slide kita bicarakan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan?